Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Fahad Fahlevi, mahasiswa Universitas Mataram, Prodi Hubungan Internasional tahun 2020 dengan nomor induk mahasiswa L1A0268. Teman-teman, pada saat ini izinkan saya membagikan materi mata kuliah pengantar studi demokrasi dengan pembahasan tentang fungsi demokrasi dalam sebuah negara. Marilah teman-teman, kita langsung saja menuju pembahasan. Terlebih dahulu, saya akan membagikan pengertian umum demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana dalam sebuah negara, semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Menurut salah satu tokoh dunia yaitu Presiden Amerika Serikat yang ke-16 yang bernama Abraham Lincoln, menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan atas dasar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sebuah negara, demokrasi memiliki beberapa fungsi penting. Di antaranya, yang pertama sebagai sarana komunikasi politik, yang kedua sebagai sosialisasi politik, yang ketiga sebagai rekrutmen politik, dan yang terakhir sebagai sarana pengatur konflik. Berikut penjelasannya. Fungsi demokrasi dalam sebuah negara yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi politik. Hal ini dimaksud sebagai fungsi demokrasi yang menjadi ranah komunikasi rakyat dengan pemerintah. Dalam kehidupan bermasyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat atau apresiasi yang berkembang. Pendapat dan apresiasi ini akan hilang apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan apresiasi yang senada. Demokrasi menggabungkan semua pendapat dan apresiasi dari setiap orang. Hal ini dinamakan penggabungan kepentingan. Setelah itu, pendapat dan apresiasi tadi diolah dan dirumuskan dengan bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan. Hasil perumusan tersebut akan menjadi usulan kebijakan yang mana akan diperjuangkan dan disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum. Selanjutnya, fungsi demokrasi dalam sebuah negara yang kedua adalah sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik diartikan sebagai sesuatu proses yang berjalan seumur hidup dan melaluinya seorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Adapun menurut ahli sosiologi politik yang bernama M. Rush menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar dalam mengenali sistem politik di tempatnya. Proses sosialisasi politik ini berfungsi menjadi penghubung dan mensosialisasikan nilai-nilai politik dari generasi ke generasi serta menciptakan image atau citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan publik. Selanjutnya, fungsi demokrasi dalam sebuah negara yang ketiga adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Dalam fungsi ini sangat erat kaitannya dengan seleksi pemimpin yang terjadi di internal parlemen maupun kepemimpinan nasional. Dalam hal ini menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi,
Pemimpin yang menjabat dipilih langsung oleh rakyatnya, yang biasanya dilakukan melalui pemilihan suara. Sama halnya seperti di Indonesia, yang semua pemimpin dan pejabat yang ada di dalamnya dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu atau pemilihan umum. Melalui sistem pemilihan umum atau pemilu inilah aspirasi rakyat dalam menentukan siapa yang akan dipercaya dalam memimpin negara akan ditampung dan ditentukan melalui suara terbanyak. Dan yang terakhir, fungsi demokrasi dalam sebuah negara adalah sebagai sarana pengatur konflik. Potensi konflik akan selalu ada dalam masyarakat berwarga negara. Apalagi dalam masyarakat heterogen yang memiliki ragam perbedaan, maka potensi konflik juga akan lebih tinggi. Ini merupakan sesuatu yang lumrah, dikarenakan semakin ragam perbedaan yang ada, maka akan semakin banyak pula perbedaan pendapat dan semakin besar peluang konflik akan terjadi. Disinilah fungsi demokrasi sebagai sarana yang menghilangkan ataupun meminimalisir dampak negatif yang terjadi karena konflik tersebut. Secara ringkas, demokrasi telah dikatakan sebagai sarana komunikasi dan penghubung psikologis antar masyarakat dengan pemerintahan. Dengan adanya komunikasi antar pemerintahan dengan rakyatnya, maka akan lebih mudah mencari jalan keluar atas terjadinya konflik tersebut. Demikianlah penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.